Stiker merah menyegel pintu kaca salon kebanggaanku. Di hadapan orang banyak, suamiku tertawa lepas sambil merangkul wanita lain, memamerkan tiket liburan ke Eropa yang dibeli dari hasil menggadaikan tempat usahaku ini. Dia pikir aku hancur? Salah besar. Detik ini juga, aku akan tunjukkan siapa pemilik uang yang sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara hair dryer yang berdengung dan aroma samar sampo stroberi memenuhi udara di dalam Marisa Beauty House. Ini adalah suara kesuksesan bagiku. Salon ini bukan sekadar tempat potong rambut. Ini adalah istanaku, hasil keringatku sendiri selama bertahun-tahun merintis dari nol. Siang itu, pelanggan sedang ramai-ramainya. Tika, asisten kepercayaanku, sedang sibuk melayani seorang ibu muda yang ingin mewarnai rambut, sementara aku sedang memeriksa stok produk di meja resepsionis. Semuanya terasa sempurna, sampai pintu kaca depan didorong kasar dari luar. 3 orang pria berseragam ban masuk dengan wajah kaku. Tanpa basa-basi, salah satu dari mereka mengeluarkan gulungan stiker merah besar dan sebuah map tebal. Musik di salon seketika mati. Pelanggan yang sedang keramas mengangkat kepala dengan busa masih menetes, dan suasana berubah hening mencekam. "Maaf, kami harus menyegel tempat ini," kata pria yang memimpin rombongan itu dengan suara lantang. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku segera melangkah maju, mencoba tetap tenang meski tanganku gemetar. "Tunggu sebentar, Pak. Ada kesalahpahaman apa ini? Saya pemilik salon ini, dan saya tidak pernah punya urusan tunggakan dengan ban manapun. Cicilan ruko ini sudah lunas 2 tahun lalu." Pria itu menatapku datar. "Ini sesuai prosedur, Bu. Aset ini dijadikan agunan pinjaman atas nama Bapak Reza, suami Ibu, dan sudah menunggak pembayaran bunga serta pokok selama 3 bulan. Hari ini jatuh tempo penyitaan." "Apa?" Mataku membelalak. "Reza? Tidak mungkin. Sertifikat ruko ini ada di..." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, sebuah tawa yang sangat kukenal terdengar dari arah pintu. Wah, ternyata bank kerjanya cepat juga ya." Aku menoleh. Di sana, berdiri suamiku, Reza. Dia tidak terlihat sedih atau panik. Sebaliknya, dia mengenakan setelan jas baru yang mengkilap, kacamata hitam bertengger di hidungnya, dan yang paling membuat darahku mendidih, dia sedang merangkul pinggang seorang wanita muda. Wanita itu, Clarissa, yang selama ini Reza perkenalkan sebagai teman komunitas bisnis, terlihat mencolok dengan gaun merah ketat dan tas bermerek yang aku tahu harganya puluhan juta. "Reza," bentakku, mengabaikan tatapan bingung para pelanggan dan bisik-bisik tetangga yang mulai berkumpul di depan ruko. "Apa maksudnya ini? Kenapa orang ban mau menyegel salonku?" Reza melepaskan kacamata hitamnya, menyeringai dengan wajah tanpa dosa yang selama ini selalu ia pasang saat meminta uang rokok padaku. Dia melangkah masuk, seolah-olah dia adalah raja yang sedang meninjau wilayah jajahan. Clarissa mengikutinya sambil mengunyah permen karet dengan gaya meremehkan. "Bukan salonmu lagi, sayang," kata Reza enteng, menepuk pipiku pelan. Tangan itu langsung kutepis kasar. "Mulai hari ini, ruko ini milik bank. Atau milik siapapun yang mau membelinya nanti." "Kamu gila?" Suaraku bergetar menahan amarah. "Ini usahaku. Ini sumber penghasilan kita. Kamu gadaikan sertifikatnya? Kapan? Bagaimana bisa?" Reza tertawa lagi, kali ini sambil melirik Clarissa yang terkikik geli. "Aduh, Marisa. Kamu itu terlalu sibuk ngurusin rambut orang lain sampai lupa ngurusin suami. Aku butuh uang cepat, Marisa. Clarissa dan aku mau liburan ke Eropa minggu depan. Kami butuh modal buat happy-happy. Bosan aku hidup pas-pasan sama kamu terus." Duniaku rasanya runtuh. Bukan karena kehilangan salon, tapi karena pengkhianatan yang begitu telanjang di depan mataku. "Liburan?" ulangku, suaraku parau. "Kamu menjual tempat istrimu mencari nafkah demi liburan dengan selingkuhanmu?" "Jangan kasar dong," selak Clarissa dengan suara manja yang dibuat-buat. "Kami ini soulmate. Lagian, salon kamu ini nggak seberapa hasilnya. Mas Reza bilang,
Mending dijual aja buat modal dia bisnis di luar negeri. Kamu kan bisa jadi ibu rumah tangga saja, numpang di rumah kontrakan ibumu. Reza mengangguk setuju, wajahnya penuh kesombongan yang menjijikkan. Dengar ya, Marisa. Aku ini kepala keluarga. Aku berhak mengambil keputusan. Lagian, kamu itu istri yang tidak berguna. Disuruh minta modal ke orang tuamu yang pelit itu nggak mau. Ya sudah, aku ambil jalan pintas. Stres aku lihat kamu kerja kayak kuli tiap hari tapi uangnya ditimbun. Para pelanggan mulai berbisik lebih keras. Tika, asistenku, sudah menangis di pojokan, ketakutan melihat situasi ini. Pak Reza, tegas sekali Bapak, teriak Tika. Ibu Marisa kerja dari pagi sampai malam buat bayar hutang-hutang Bapak. Kok Bapak malah begini? Diam kamu babu, bentak Reza. Gak usah ikut campur urusan majikan. Reza kembali menatapku. Matanya memancarkan kepuasan yang sakit, seolah menyakitiku adalah prestasi terbesarnya. Dia mengeluarkan 2 lembar tiket pesawat dari saku jasnya dan mengibaskannya di depan wajahku. Lihat ini, first class. Paris, London, Milan. Kami akan bersenang-senang sementara kamu membereskan sampah-sampah ini. Tunjuknya pada peralatan salonku. Anggap saja ini pelajaran buat kamu supaya lebih menghormati suami. Aku menatap tiket itu, lalu menatap wajah Reza, dan terakhir menatap Clarissa yang sedang memandang jijik ke arah salonku. Rasa sakit di dadaku perlahan memudar, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah ketenangan yang aneh menjalar di nadiku. Mereka tidak tahu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa aku sebenarnya. Reza hanya tahu aku adalah Marisa, wanita sederhana yang membuka salon kecil. Dia tidak tahu bahwa ruko ini hanyalah sebutir debu dari apa yang sebenarnya aku miliki. Dia tidak tahu bahwa sertifikat yang dia curi itu, biarlah itu jadi kejutan nanti. Alih-alih menangis histeris atau memohon di kakinya seperti yang dia harapkan, aku menarik napas panjang. Aku menegakkan punggungku, merapikan blazerku yang sedikit kusut, dan menatap lurus ke matanya. Senyum tipis terukir di bibirku. Eropa ya? Tanyaku pelan, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Reza mengerutkan kening, bingung dengan reaksiku yang tenang. Iya. Kenapa? Iri? Aku melirik jam tangan mahalku, satu-satunya barang mewah yang kupakai dan Reza pikir itu barang tiruan. Baguslah kalau kamu punya mimpi tinggi, Mas. Tapi saran aku, nikmati detik-detik terakhir kamu bisa menghirup udara bebas ini. Karena jangankan ke Eropa, keluar dari pintu ini saja mungkin kamu akan kesulitan. Ngomong apa sih kamu? Sudah gila karena bangkrut? Cibir Reza, lalu menarik tangan Clarissa. Ayo, Beb, kita pergi. Bau obat keriting di sini bikin aku mual. Mereka berbalik hendak pergi, meninggalkan aku di tengah reruntuhan harga diriku yang mereka pikir sudah hancur. Petugas ban mulai menempelkan stiker segel di kaca. Tapi aku tidak bergerak. Aku hanya berdiri mematung, menatap punggung suamiku dengan tatapan yang bisa membekukan api neraka. Perang baru saja dimulai, dan dia baru saja membangunkan raksasa yang sedang tidur. Untuk memahami bagaimana suamiku bisa berubah menjadi monster seperti hari ini, aku harus menarik ingatan ke belakang. Tepatnya 3 bulan yang lalu. Saat itu, aku masih menjadi istri yang naif, yang percaya bahwa pernikahan adalah tentang saling mendukung, bukan saling memakan. Malam itu hujan deras. Aku baru saja pulang dari salon, membawa sebungkus martabak kesukaan Reza. Tubuhku lelah luar biasa setelah melayani 3 pengantin yang menyewa jasa riasku hari itu, tapi senyumku tetap mengembang membayangkan makan malam hangat bersama suami. Namun, begitu aku membuka pintu rumah, suasana di dalam terasa suram. Reza duduk di sofa, dasinya terlempar ke lantai, kemejanya berantakan. Wajahnya merah pada menahan amarah. Televisi menyala menampilkan berita saham, tapi tatapannya kosong. Mas, kamu kenapa? Kok sudah pulang jam segini? Tanyaku lembut, meletakkan martabak di meja. Reza tidak menjawab. Dia hanya mendengus kasar. Aku duduk di sampingnya, mengelus punggungnya. Ada masalah di kantor? Tiba-tiba dia menepis tanganku. Kantor? Kantor apanya? Mulai besok aku nggak perlu ke kantor sialan itu lagi. Maksud kamu? Aku dipecat.
teriaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu kecil kami. Si bos botak itu memecatku cuma gara-gara kesalahan kecil dalam laporan keuangan. Padahal aku sudah mengabdi 5 tahun. Riz, 5 tahun. Kurang ajar memang. Hatiku mencelos. Aku langsung memeluknya, mencoba menenangkan. Saat itu, aku tidak tahu bahwa kesalahan kecil yang dia maksud adalah menggelapkan dana operasional kantor untuk judi online. Aku hanya tahu suamiku sedang terluka egonya. Sabar ya, Mas, bisikku. Mungkin ini jalan Tuhan supaya kamu dapat pekerjaan yang lebih baik. Nggak apa-apa, gaji salon bulan ini lumayan kok. Kita bisa bertahan sementara kamu cari kerja baru. Reza melepaskan pelukanku dengan kasar. Dia menatapku dengan mata menyalang. Gaji salon? Cih, berapa sih hasil potong rambut? Recehan. Aku butuh modal besar, Riz. Aku nggak mau jadi bawahan lagi. Aku mau jadi bos. Ya pelan-pelan, Mas. Kita kumpulin modal dulu, ujarku mencoba realistis. Kelamaan, potongnya. Dia mengubah posisi duduknya, kini menghadapku dengan tatapan yang tiba-tiba berubah manis namun penuh tuntutan. Riz, dengar. Temanku punya info soal koin kripto yang bakal naik gila-gilaan bulan depan. Kalau kita masukin 500 juta sekarang, bulan depan bisa jadi 2 miliar. Ini kesempatan kita kaya raya. Aku ternganga. 500 juta? Mas, kamu tahu kita nggak punya uang tunai sebanyak itu. Kita punya, sergahnya cepat. Ruko salonmu. Itu kalau digadaikan ke bank, bisa dapat 700 juta lebih. Ayo, Riz. Pinjamkan sertifikatnya sebentar saja. Cuma sebulan. Begitu untung, aku tebus lagi sertifikatnya. Salonmu aman, kita jadi miliarder. Aku menggeleng tegas. Salon itu adalah segalanya bagiku. Itu bukan warisan orang tua, itu murni hasil kerjaku menabung sejak kuliah. Enggak, Mas. Itu terlalu beresiko. Kripto itu judi kalau kita nggak paham. Aku nggak mau pertaruhkan satu-satunya aset produktif kita. Wajah Reza berubah drastis. Dari memohon, menjadi benci. Oh, jadi begitu? Kamu nggak percaya sama suami sendiri? Kamu lebih sayang sama ruko butut itu daripada masa depan kita. Bukan begitu, Mas. Alasan. Kamu itu memang pelit. Mentang-mentang kamu punya usaha sendiri, kamu jadi sombong. Kamu senangkan lihat aku nganggur? Kamu senang lihat suamimu terhina? Malam itu berakhir dengan pertengkaran hebat. Reza tidur di kamar tamu, dan aku menangis semalaman di kamar utama. Sejak malam itu, sikap Reza berubah dingin. Dia sering pulang larut malam, bau alkohol, dan selalu menghindar saat diajak bicara. Aku pikir dia stres karena menganggur, jadi aku mencoba lebih sabar. Betapa bodohnya aku. 2 minggu kemudian, musibah, atau mungkin takdir yang menyamar, terjadi. Aku jatuh sakit. Tifus menyerangku hingga aku harus bedres total di rumah selama seminggu. Tubuhku lemas, demam tinggi membuatku sering mengigau. Anehnya, saat aku sakit, Reza mendadak menjadi suami siaga. Dia menyuapiku, membelikan obat, dan sangat perhatian. Kamu istirahat saja, sayang. Biar aku yang jaga rumah, katanya lembut sambil mengompres dahiku. Aku terharu. Aku pikir dia sudah berubah dan menerima keputusanku. Tapi ternyata, itu semua hanya sandiwara untuk memuluskan rencana busuknya. Di hari ketiga aku demam tinggi, aku tertidur sangat pulas karena pengaruh obat. Dalam tidur nyenyaku, aku samar-samar mendengar suara bip dari brankas kecil di lemari pakaian. Brankas itu berisi surat-surat berharga, termasuk sertifikat ruko salon dan beberapa perhiasan. Hanya aku yang tahu kodenya. Tapi, saat demam, mungkin aku pernah mengigaukan tanggal lahirku atau tanggal pernikahan kami, yang sialnya memang kujadikan kode kombinasi karena mudah diingat. Ketika aku bangun keesokan harinya, Reza bersikap sangat manis. Kamu sudah baikan? Aku mau keluar sebentar ya, ada panggilan wawancara kerja, pamitnya dengan wajah berseri-seri. Syukurlah, Mas. Hati-hati ya, kataku lemah, merasa bersalah sempat mencurigainya. Aku tidak mengecek brankas hari itu.
Aku baru menyadari ada yang aneh seminggu kemudian, saat aku sudah sembuh. Reza mulai sering membeli barang-barang baru. Sepatu branded, jam tangan baru, bahkan parfum mahal. Dapat uang dari mana, Mas? Tanyaku curiga saat melihat dia memakai kemeja sutra baru. Oh, ini temanku bayar hutang lama. Lumayan, jawabnya gugup. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin benar temannya bayar hutang. Sampai akhirnya hari ini tiba. Hari di mana stiker merah itu menempel di kaca salonku. Ternyata, wawancara kerja, yang dia bilang waktu itu adalah pergi ke bank dengan membawa sertifikat rukoku yang dia curi saat aku tak sadarkan diri. Dia memalsukan tanda tanganku, entah bagaimana caranya, mungkin menyogok notaris nakal atau meniru tanda tanganku yang memang sederhana. Sekarang, melihat seringainya di depan salon yang disegel, kepingan puzzle itu menyatu sempurna. Kemarahan yang kurasakan bukan lagi sekadar marah. Ini adalah duka yang mendalam karena menyadari bahwa pria yang kunikahi, pria yang pernah berjanji melindungiku, ternyata adalah maling yang menusukku dari belakang tepat saat aku sedang paling lemah. Dia tidak hanya mencuri asetku. Dia mencuri kepercayaanku. Dan untuk itu, tidak ada ampun. Kejadian di depan salon tadi bukanlah kejutan bagiku. Sakit? Ya, tentu saja. Istri mana yang tidak hancur melihat suaminya sendiri menjual harga diri dan jerih payah istri demi wanita lain? Namun, reaksiku yang tenang itu bukan tanpa alasan. Aku sudah tahu badai ini akan datang. Aku sudah melihat awan hitam itu berkumpul tepat seminggu yang lalu. Hari itu adalah hari Selasa. Reza sedang pergi, dinas luar kota. Sebuah istilah yang belakangan aku tahu artinya adalah menginap di Hotel Melati bersama Clarissa. Rumah terasa sepi, hanya ada aku dan suara mesin cuci yang berputar. Seperti kebiasaan istri pada umumnya, aku memanfaatkan waktu luang saat suami tidak ada untuk membereskan lemari pakaiannya yang selalu berantakan seperti kapal pecah. Reza adalah tipe laki-laki yang sembrono. Dia suka menumpuk pakaian kotor di sudut kamar, mencampur kemeja kerja dengan kaos kaki bau. Saat aku memungut jas kerjanya yang tergeletak di lantai, jas abu-abu yang sering ia pakai saat mengaku bertemu investor, aku merasakan ada benda keras di saku dalamnya. Awalnya, aku mengira itu korek api atau bungkus rokok. Tapi saat tanganku merogoh ke dalam, jari-jariku menyentuh permukaan dingin sebuah ponsel. Bukan ponsel utamanya yang bermerek mahal keluaran terbaru, melainkan sebuah ponsel pintar model lama yang layarnya sudah retak di bagian sudut. Dahiku berkerut. Sejak kapan Reza punya ponsel kedua? Selama ini dia selalu bilang, 1 HP saja pusing ngurusnya, apalagi 2. Rasa penasaran yang bercampur dengan firasat buruk mulai merayapi tengkuku. Aku duduk di tepi ranjang, menimang ponsel itu. Baterainya tinggal 15%. Aku menekan tombol power. Menyala. Tentu saja, layarnya terkunci pola. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba pola standar yang biasa Reza gunakan, huruf L gagal. Aku mencoba huruf Z gagal lagi. Ponsel itu memberi peringatan, tunggu 30 detik sebelum mencoba lagi. Dalam 30 detik itu, otakku berputar cepat. Jika dia menyembunyikan ponsel ini, berarti kodenya adalah sesuatu yang sangat pribadi baginya. Tapi cukup mudah diingat agar dia tidak lupa saat buru-buru. Tanggal pernikahan kami? Sudah kucoba di brankas dan itu berhasil. Tapi sepertinya terlalu umum. Tanggal lahirnya? Terlalu standar. Lalu, sekelebat ingatan muncul. Dulu, saat kami masih pacaran, Reza pernah bercerita tentang angka keberuntungannya. Angka yang dia yakini akan membawanya menjadi orang kaya raya. Kombinasi angka dari plat nomor mobil sport impiannya yang pernah dia lihat di majalah, 8.899. Dengan tangan gemetar, aku mengetikkan angka itu sebagai PIN cadangan. Klik. Layar terbuka. Wallpapernya bukan fotoku, bukan foto pernikahan kami, melainkan foto tumpukan uang dolar dan emas batangan. Sebuah wallpaper yang norak, cerminan jiwanya yang tamak. Hal pertama yang kubuka adalah aplikasi pesan instan berwarna hijau. Mataku langsung tertuju pada kontak teratas yang diberi nama My Angel. Foto profilnya adalah wanita yang tadi pagi kulihat dirangkul Reza, Clarissa. Aku membuka percakapan mereka. Dan detik itu juga, aku merasa ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur.
Reza, sabar ya sayang. Si sapi perah itu lagi sakit. Gampanglah ambil kuncinya nanti. Doain dia mati cepet biar warisannya jatuh ke aku semua. Clarissa, hahaha, kamu jahat banget sih Yang. Tapi beneran loh, istrimu itu bodoh banget ya. Kerja banting tulang, hasilnya buat kita shopping. Kapan nih sertifikatnya cair? Aku udah mual lihat tas KW aku, butuh yang asli. Reza, minggu depan beres. Aku udah nemu orang dalam yang bisa lolosin berkas meski tanda tangannya agak beda. Nanti kalau uang cair, kita langsung booking tiket ke Paris. Biar si Marisa ngaduket rambut aja di ruko bututnya sampai tua. Air mataku menetes membaca sebutan, sapi perah, itu. Selama ini, dia menganggapku tak lebih dari hewan ternak yang bisa diperah susunya sampai habis, lalu dibuang saat sudah tak berguna. Pengorbananku merawatnya, menyisihkan uang belanja demi membelikan dia vitamin, membayarkan cicilan motornya, semuanya hanya lelucon bagi mereka. Namun, rasa sakit itu segera berganti menjadi rasa jijik ketika aku membuka galeri foto. Isinya penuh dengan tangkapan layar situs judi online. Zeus, slot gacor, bola 88. Ada ratusan bukti transfer. Dan yang membuatku merinding adalah nominalnya. Deposit, 10 juta. Kalah. Deposit, 25 juta. Kalah. Deposit, 50 juta. Menang 5 juta. Deposit, 100 juta. Aku menggulir layar dengan napas tertahan. Total kekalahannya mencapai miliaran rupiah. Jadi, cerita tentang investasi kripto itu bohong besar. Uang pesangon dari kantor lamanya habis di meja judi maya. Dan sekarang, dia mengincar salonku untuk menutup lubang hitam ini. Tapi penemuan terbesarku bukan di galeri atau pesan WhatsApp, melainkan di aplikasi catatan. Di sana, Reza menulis sebuah daftar yang dia beri judul, Daftar Dosa. Isinya adalah leverage atau alat pemerasan yang dia siapkan jika dia tertangkap. Ada foto-foto dokumen penggelapan dana di perusahaan lamanya. Ternyata, Reza bukan hanya dipecat karena kesalahan administrasi. Dia telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 2 miliar rupiah untuk judi. Dia menyimpan bukti-bukti ini di sebuah folder tersembunyi di Google Drive yang terhubung ke ponsel ini, dengan rencana gila. Jika mantan bosnya melaporkan dia ke polisi, dia akan menyebarkan rahasia perselingkuhan mantan bosnya yang juga dia ketahui. Bajingan, desisku pelan. Suara itu terdengar asing di telingaku sendiri. Aku menemukan senjata yang luar biasa mematikan. Reza bukan hanya suami yang selingkuh. Dia adalah kriminal, penipu, penggelap dana, dan pecandu judi yang sedang dikejar hutang. Di catatan lain, aku menemukan ancaman dari nomor tak dikenal yang dia simpan sebagai si botak DC. Si botak DC, woi Reza, mana janji lu? Bunga udah numpuk jadi 300 juta. Kalau besok gak ada transferan, gue kirim karangan bunga ke ruko bini lu. Atau gue jemput lu, gue potong jari lu satu-satu. Aku menutup mulutku, menahan jeritan ngeri. Jadi itu alasannya. Dia butuh uang cepat bukan hanya untuk liburan, tapi untuk menyelamatkan nyawanya dari rentenir ilegal. Liburan ke Eropa bersama Clarissa mungkin hanya angan-angan halu atau pelarian terakhir sebelum dia ditangkap. Aku segera memindahkan semua data itu. Aku memotret layar ponsel itu dengan ponselku sendiri, mengirim semua bukti chat, bukti transfer judi, dan dokumen penggelapan itu ke email pribadiku yang tidak diketahui Reza. Aku juga menyalin backup WhatsApp mereka. Setelah semua data aman, aku meletakkan kembali ponsel itu ke saku jasnya, persis seperti posisi semula. Aku menghapus jejak sidik jariku dengan ujung baju. Saat itu, aku berdiri di tengah kamar tidur kami yang dingin, menatap cermin lemari. Bayangan wanita di cermin itu terlihat pucat, matanya sembab. Tapi di balik kesedihan itu, ada api yang mulai menyala. Api yang akan membakar habis semua kebohongan Reza. Kamu sebut aku sapi perah, Mas? Bisikku pada pantulan diriku sendiri. Baiklah. Mari kita lihat siapa yang akan disembelih pada akhirnya. Hari itu, aku berhenti menjadi Marisa yang penurut. Aku berhenti menjadi istri yang berbakti pada suami yang tidak tahu diri. Hari itu, aku menjadi sutradara dari drama kehancuran suamiku sendiri.
Penemuan ponsel butut itu adalah kunci kotak Pandora yang tidak akan pernah bisa dia tutup lagi. Dan sekarang, seminggu kemudian, saat dia berdiri pongah di depan salonku, dia tidak sadar bahwa aku sudah memegang lehernya. Dia pikir dia memegang kendali, padahal dia hanyalah boneka yang sedang menari di ujung jurang yang kugali. Kembali ke masa kini, di parkiran ruko yang mulai sepi. Mobil Pajero Sport putih milik Reza, yang cicilannya seringkali aku yang bayar diam-diam, sudah melaju pergi, membawa dia dan Clarissa menuju mimpi semu mereka. Stiker segel merah di pintu salonku terlihat menyala, menjadi tontonan orang-orang yang lewat. Aku masuk ke dalam mobil city car kecilku yang terparkir di seberang jalan. Begitu pintu tertutup, kedap suara kabin memisahkan aku dari hiruk-pikuk di luar. Hening. Hanya ada suara deru AC dan detak jantungku yang perlahan mulai stabil. Aku tidak menangis. Air mataku sudah habis seminggu yang lalu saat menemukan ponsel itu. Sekarang, yang tersisa hanyalah fokus yang tajam setajam silet. Aku mengambil ponselku, mencari sebuah kontak yang jarang sekali kuhubungi kecuali untuk urusan yang sangat mendesak. Nama kontaknya, Pak Dimas, Kepala Cabang. Nada sambung terdengar 2 kali sebelum suara berat dan penuh wibawa menyapa di ujung sana. Selamat siang, Ibu Marissa. Ada yang bisa saya bantu? Tumben sekali ibu menelepon langsung ke nomor pribadi saya. Suaranya terdengar sangat hormat, jauh berbeda dengan nada bicara petugas lapangan yang tadi menyegel rukoku. Siang, Pak Dimas, jawabku tenang. Saya ingin bicara soal prosedur penyegelan di ruko salon saya barusan. Tim Bapak bekerja sangat efisien. Hening sejenak di ujung telepon. Aku bisa membayangkan Pak Dimas mengerutkan kening, bingung. Penyegelan? Tunggu sebentar, Bu. Ruko Marissa Beauty House? Itu aset Ibu, kan? Setahu saya, Ibu adalah nasabah priority platinum kami. Tidak mungkin ada instruksi penyitaan aset untuk nasabah dengan portofolio investasi sebesar Ibu, kecuali ada orang lain yang mengajukan pinjaman atas nama aset itu dengan dokumen palsu, dan sistem ban mendeteksi adanya duplikasi data. Potongku. Pak Dimas terdengar kaget. Suara ketikan keyboard terdengar cepat di latar belakang. Ya Tuhan. Benar, Bu. Ada pengajuan kredit macet atas nama Reza, suami Ibu, dengan agunan sertifikat ruko yang sama. Tapi tunggu, sertifikat asli ruko itu kan ada di Safe Deposit Box, SDB, nomor 108 di bank kami, Bu. Ibu menyimpannya 3 tahun lalu bersama warisan almarhum ayah Ibu. Aku tersenyum miring. Inilah kartu asku yang tidak diketahui Reza. Ayahku adalah seorang pengusaha tambang yang sukses di Kalimantan. Saat beliau meninggal, semua asetnya jatuh padaku sebagai anak tunggal. Namun, aku tidak pernah menceritakan ini pada Reza. Saat kami menikah, aku ingin dia mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Aku hidup sederhana dari hasil salon yang kuberikan modal awal sendiri, sementara miliaran rupiah warisan ayah tersimpan aman di deposito dan SDB Bank. Sertifikat yang ada di brankas rumah hanyalah salinan warna berkualitas tinggi yang kubuat untuk keperluan administrasi RT RW, bukan dokumen asli. Reza, dengan kebodohannya, mencuri salinan itu dan mencoba menggadaikannya ke bank lain atau rentenir yang bekerja sama dengan oknum bank. Tapi sistem perbankan terintegrasi mendeteksi nomor registrasi tanah itu. Betul, Pak Dimas. Kataku, suami saya mencuri salinan itu. Dia pikir itu asli. Dan sepertinya dia terjebak pinjaman dengan oknum yang tidak memeriksa keaslian dokumen dengan teliti di awal, atau mungkin dia memalsukan tanda tangan saya. Ini tindak pidana serius. Bu Marissa, suara Pak Dimas meninggi. Pemalsuan dokumen agunan. Saya akan segera perintahkan tim legal untuk memproses ini dan mencabut segel itu. Itu kesalahan prosedur dari tim lapangan yang mungkin disusupi atau tertipu data palsu. Jangan, Pak, cegahku cepat. Maksud Ibu? Biarkan segel itu di sana sampai sore nanti. Biarkan suami saya berpikir dia sudah menang. Saya butuh waktu beberapa jam untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Aku menatap spion tengah, melihat pantulan mataku yang dingin. Anggap saja ini prank mahal, Pak. Tapi saya pastikan, nama baik bank Bapak tidak akan terseret.
Saya hanya ingin dia merasa di atas angin sebelum saya jatuhkan ke dasar jurang. Pak Dimas terdiam lama. Dia tahu siapa aku. Dia tahu seberapa besar dana yang kusimpan di banknya. Kehilangan nasabah sepertiku akan menjadi bencana bagi karirnya. Baik, Bu Marisa, akhirnya dia setuju, meski terdengar ragu. Saya akan menahan proses hukum formal sampai Ibu memberi kode. Tapi polisi tetap harus dilibatkan karena ini pemalsuan dokumen negara. Tentu. Siapkan polisi jam 4 sore nanti di depan salon. Saat itu, dia akan datang lagi untuk pamer. Siap, Bu. Sambungan terputus. Satu langkah selesai. Sekarang, langkah kedua, mengumpulkan pasukan. Aku melihat Tika, asistenku, duduk melamun di trotoar tak jauh dari ruko. Dia masih memakai seragam salon, wajahnya basah oleh air mata. Tika adalah saksi setiap perjuanganku. Dia yang menemaniku saat salon ini masih berupa peta kecil tanpa AC. Aku membunyikan klakson pelan. Tika menoleh, kaget melihat mobilku. Aku melambaikan tangan, menyuruhnya masuk. Begitu masuk mobil, tangis Tika pecah lagi. Bu Marisa, maafin saya, Bu. Saya nggak bisa bantu apa-apa tadi. Pak Reza jahat banget. Bu, Ibu yang sabar ya. Kalau perlu, saya punya tabungan sedikit, mungkin bisa buat sewa tempat baru yang lebih kecil. Hatiku menghangat. Di saat suamiku sendiri menikamku, karyawanku justru menawarkan tabungannya. Hapus air matamu, Tika, kataku sambil menyodorkan tisu. Kita nggak butuh tabungan kamu, dan kita nggak bangkrut. Tika menatapku bingung, air mata masih menggantung di bulu matanya. Tapi segelnya? Itu cuma stiker. Tika, nanti sore bisa dilepas pakai bensin. Jawabku santai. Aku menatapnya tajam. Sekarang dengerin saya. Kamu marah sama Reza? Marah banget, Bu. Pengen saya cakar mukanya. Bagus. Simpan tenaga cakarmu itu. Sekarang, saya butuh bantuan kamu. Tolong kumpulkan semua staf. Bilang sama mereka, jangan pulang dulu. Kita akan main drama sedikit. Aku mengeluarkan ponselku lagi, membuka file yang sudah kusiapkan semalam. Saya sudah tahu Reza akan melakukan ini. Dan saya sudah siapkan panggungnya. Tika, kamu tahu kan Reza itu paling takut kalau rahasianya dibongkar di depan umum. Tika mengangguk. Nanti sore, dia pasti balik lagi ke sini untuk jemput ibunya, mertuaku, buat pamer kemenangan. Saat itu terjadi, saya mau kamu dan anak-anak lain berdiri di belakang saya. Jangan ada yang nangis. Kalian harus ketawa. Ketawain dia sekeras-kerasnya saat saya kasih kode. Ketawa, Bu? Iya. Karena bagi orang sombong seperti Reza, ditertawakan itu lebih menyakitkan daripada dipukul. Aku menyalakan mesin mobil. Sekarang kita ke percetakan. Saya harus mencetak beberapa dokumen kenang-kenangan buat Reza dan selingkuhannya dalam ukuran poster jumbo. Tika mulai tersenyum, meski masih bingung. Dia melihat keyakinan di mataku. Siap, Bu. Saya ikut Ibu. Mobilku melaju membelah jalanan kota yang panas. Di dalam kepalaku, rencana balas dendam tersusun rapi seperti bidak catur. Reza pikir dia sudah skakmat raja lawannya. Padahal dia lupa bahwa Ratu adalah bidak paling kuat di papan catur. Dan Ratu ini sedang bergerak maju untuk memenggal kepala raja yang pengkhianat. Waktu menunjukkan pukul 13. Masih ada 3 jam sebelum pertunjukan utama dimulai. Cukup waktu untuk mempersiapkan kado perpisahan yang indah. Aku meraba amplop coklat di dashboard mobil. Di dalamnya ada bukti transfer judi dan chat mesumnya. Nanti sore, amplop ini bukan hanya akan kubuka, tapi akan kulempar ke wajahnya di depan ibu kandungnya sendiri. Tunggu tanggal mainnya, Mas. Eropa MU akan pindah ke sel tahanan ukuran 2x3 meter. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Matahari bersinar terik, seolah ingin menelanjangi semua kemunafikan yang terjadi hari ini. Setelah menyusun rencana dengan Tika dan menghubungi Pak Dimas, aku memacu mobilku menuju sebuah restoran mewah yang terletak tidak jauh dari kompleks ruko salonku. Aku tahu Reza ada di sana. Bukan karena aku paranormal, tapi karena sifat Reza yang sangat mudah ditebak.
Setiap kali dia merasa menang atau mendapatkan uang, entah dari hasil menipu atau judi, dia pasti akan merayakannya di Bistro Jakarta, restoran Italia mahal yang selama ini hanya bisa dia masuki jika aku yang membayar tagihannya. Benar saja. Dari balik kaca jendela restoran yang lebar, aku melihat mobil Pajero putih itu terparkir pongah di area VIP. Di dalamnya, di meja nomor 8 yang menghadap ke jalan raya, duduklah dua manusia yang paling menjijikkan dalam hidupku. Reza dan Clarissa. Mereka terlihat sedang tertawa lepas. Ada botol wine mahal di atas meja, dan beberapa brosur wisata Eropa berserakan di antara piring steak yang harganya setara gaji karyawan salonku selama seminggu. Reza tampak sedang memperagakan sesuatu dengan tangannya. Mungkin sedang membual tentang betapa hebatnya dia menyingkirkan istrinya. Sementara Clarissa tertawa manja, sesekali menyuapkan potongan daging ke mulut Reza. Pemandangan itu seharusnya membuat hatiku hancur. Tapi anehnya, aku tidak merasakan apa-apa selain rasa dingin yang mematikan. Hati yang dulu mencintainya sudah mati, digantikan oleh mesin kalkulasi yang siap menuntut balas. Aku merapikan rambutku di spion, memoles lipstik merah menyala yang jarang sekali kupakai. Hari ini, aku bukan Marisa si istri penurut yang berdaster di rumah. Hari ini, aku adalah Marisa sang eksekutor. Aku meraih tas kerjaku yang berisi amunisi yang sudah kucetak tadi, lalu melangkah keluar mobil dengan dagu terangkat tinggi. Saat aku mendorong pintu kaca restoran, denting lonceng kecil di atas pintu membuat beberapa pelayan menoleh. Salah satu pelayan senior yang mengenaliku, karena aku sering mentraktir klien di sini, tersenyum ramah. "Selamat siang, Bu Marisa." "Meja untuk satu orang," sapanya sopan. "Siang, Mas." "Tidak perlu, saya bergabung dengan teman di meja nomor 8, jawabku sambil menunjuk meja Reza. Aku berjalan pelan, menikmati setiap detik langkahku. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan irama yang tegas. Ta, ta, ta. Suara itu semakin dekat ke meja mereka. Reza dan Clarissa begitu asyik dengan dunia mereka sendiri, sampai tidak menyadari kedatanganku, hingga aku berdiri tepat di samping meja mereka. "Wah, steak wagyu lagi? Kelihatannya enak," sapaku dengan nada datar. Reza tersentak kaget sampai menjatuhkan garpunya. Denting besi beradu dengan piring keramik terdengar nyaring. Clarissa menoleh cepat, matanya membelalak kaget, lalu berubah menjadi tatapan sinis. "Ngapain kamu kesini?" desis Reza, wajahnya langsung berubah merah padam. Dia menoleh ke kanan kiri, takut ada orang yang mengenali drama ini. "Buntutin aku ya? Dasar wanita tidak punya harga diri. Sudah diusir, masih saja nempel." Aku menarik kursi kosong di hadapan mereka tanpa permisi dan duduk dengan santai. Aku meletakkan tas kerjaku di atas meja, tepat di samping botol wine mereka. "Siapa yang membuntutimu, Mas?" "Aku cuma mau makan siang. Kebetulan lihat mobil kredit macetmu di depan, jadi aku mampir menyapa," jawabku sambil tersenyum manis pada Clarissa. "Halo, Clarissa. Cantik sekali gaunmu. Itu beli pakai uang hasil jual salonku, atau hasil ngutang paylata?" Wajah Clarissa memerah. Dia mendengus kasar. "Jaga mulut lo ya. Mas Reza beli ini cash. Dia orang kaya, bukan kayak lo yang cuma tukang keramas." Reza membusungkan dadanya, mencoba mengintimidasi. "Pergi kamu, Marisa. Jangan bikin malu di sini. Kita sudah selesai. Salonmu sudah disegel, sebentar lagi disita. Kamu nggak punya hak apa-apa lagi atasku." "Benar," kataku tenang, menatap mata Reza dalam-dalam. "Aku memang tidak punya hak atas kamu. Tapi aku punya hak untuk memberitahu bidadari MU ini tentang siapa sebenarnya pangeran yang dia banggakan." "Maksud lo apa?" tanya Clarissa, matanya menyipit curiga. Aku membuka tas kerjaku perlahan, menikmati ketegangan yang mulai terbangun. Reza tampak gelisah. Dia tahu aku bukan tipe orang yang menggertak tanpa alasan. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. "Clarissa," panggilku lembut, seolah kami adalah teman lama. "Kamu tahu nggak, kenapa Reza ngebet banget pengen liburan ke Eropa minggu depan?" "Ya karena kita mau honeymoon lah. Kita mau nikah di sana," jawab Clarissa angkuh. "Oh, honeymoon." Aku mengangguk-angguk. Lalu, dengan gerakan cepat,
Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat dan meletakkan selembar kertas berukuran besar di hadapan Clarissa. Itu adalah hasil cetakan screenshot dari ponsel rahasia Reza. Bukan honeymoon, Clarissa. Tapi pelarian, lanjutku. Clarissa menunduk melihat kertas itu. Itu adalah tangkapan layar saldo akun judi online Reza dengan username KingReza88. Di situ tertera riwayat transaksi yang panjang dan berwarna merah. Total deposit bulan ini, 250 juta rupiah. Total kemenangan, 0 rupiah. Sisa saldo, minus 500 rupiah. Mata Clarissa membulat. Dia menatap kertas itu, lalu menatap Reza. Ini apa, Yang? Reza panik. Dia mencoba merebut kertas itu, tapi aku menahannya dengan tangan. Itu editan. Jangan percaya sama dia, Yang. Dia cuma mau ngehancurin hubungan kita karena cemburu, teriak Reza. Editan? Aku tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. Aku mengeluarkan lembar kedua. Kali ini adalah percakapan WhatsApp antara Reza dengan kontak bernama Si Botak DC. Si Botak DC, woi anjing. Mana duit gue? Lu bilang Senin cair. Kalau besok gak ada 300 juta, gue sikat lu. Gue tahu lu sering nongkrong sama lonte lu di Bistrot Jakarta. Wajah Clarissa pucat pasi saat membaca kata lonte di pesan itu. Tangannya gemetar. Dia menatap Reza dengan tatapan horor. Mas, kamu dikejar rentenir. Enggak, itu bohong. Reza berdiri, menggebrak meja. Pelanggan lain mulai menoleh ke arah kami. Marissa, kamu keterlaluan. Aku laporin kamu ke polisi atas pencemaran nama baik. Silakan lapor. Tantangku santai, masih duduk tenang di kursiku. Tapi sebelum kamu lapor polisi, jelaskan dulu ke Clarissa. Uang yang kamu pakai buat beli tiket first class itu uang dari mana? Uang dari gadai salon? Atau uang pinjaman baru dari rentenir lain untuk menutup lubang yang lama? Aku menoleh ke Clarissa lagi. Clarissa, asal kamu tahu, Reza bukan pengusaha sukses. Dia pengangguran yang dipecat 3 bulan lalu karena menggelapkan uang kantor. Semua gaya hidup mewahnya selama ini, itu pakai uang gajiku. Uang salon yang dia hina-hina itu. Nggak mungkin. Desis Clarissa. Suaranya mulai goyah. Ilusi tentang pangeran kaya raya yang akan mengubah hidupnya mulai retak. Kamu bilang kamu punya investasi kripto miliaran, Mas? Memang ada. Sergah Reza, tapi suaranya terdengar tidak meyakinkan. Dia menatapku dengan tatapan membunuh. Kamu meretas HP aku? Kapan? Jadi kamu mengakui itu HP kamu? Pancingku. Reza terdiam, sadar dia baru saja masuk perangkap lisan. Aku mengeluarkan lembar ketiga. Kali ini adalah transkrip chat mereka berdua yang menertawakan aku. Pesan di mana mereka menyebutku, sapi perah. Dan ini, kataku sambil menyodorkan kertas itu ke wajah Reza. Kamu sebut aku sapi perah? Kamu bilang ingin aku mati cepat supaya warisanku jatuh ke kamu? Sayangnya, sapi perah ini punya tanduk, Mas. Dan sekarang tanduknya sedang mengarah ke perutmu. Suasana di meja itu menjadi sangat kacau secara psikologis. Clarissa mulai memundurkan kursinya, membuat jarak dengan Reza. Tatapan memuja yang tadi dia berikan kini berubah menjadi tatapan jijik dan takut. Dia merasa tertipu mentah-mentah. Dia pikir dia mendapatkan sugar daddy. Ternyata dia mendapatkan sugar baby yang bangkrut dan buronan rentenir. Yang, dengerin aku dulu. Reza mencoba meraih tangan Clarissa, tapi wanita itu menepisnya kasar. Jangan pegang-pegang, bentak Clarissa. Jadi tas Hermes yang kamu janjin itu bohong? Jadi liburan ke Eropa itu cuma biar kamu bisa kabur dari utang dan aku jadi tameng kamu? Bukan begitu. Reza semakin panik. Pertahanan mentalnya mulai runtuh. Rahasia yang dia jaga rapat-rapat terbongkar dalam hitungan menit. Wajahnya yang tadi sombong kini penuh keringat. Dia menatapku dengan kebencian yang meluap-luap. Puas kamu? Hah? Teriak Reza padaku. Kamu pikir dengan begini aku bakal balik sama kamu? Mimpi. Aku masih punya uang cair dari bank. Ruko salonmu sudah laku digadai.
Aku tetap akan kaya. Aku tersenyum miring. Ini saatnya. Serangan psikologis sudah berhasil. Mentalnya sudah goyah. Hubungannya dengan Clarissa sudah retak. Sekarang saatnya masuk ke tahap penghancuran total dengan fakta yang tak terbantahkan. Uang cair dari ban, ulangku pelan. Mas, kamu ini polos atau bodoh? Reza masih berdiri dengan napas memburu, dadanya naik turun menahan amarah dan kepanikan. Dia mencengkeram tepi meja begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Clarissa sudah berdiri agak jauh, memegang tasnya erat-erat seolah bersiap kabur kapan saja. Maksud kamu apa? Tanya Reza dengan suara serak. Aku sudah tanda tangan kontrak kredit tadi pagi. Dananya cair sore ini ke rekeningku. 700 juta. Cukup buat bayar utang si botak dan bawa Clarissa keliling dunia. Aku menggeleng-gelengkan kepala dengan prihatin yang dibuat-buat. Perlahan, aku berdiri, mensejajarkan tinggiku dengannya. Duduklah, Mas. Malu dilihat orang, kataku tenang. Atau kamu lebih suka mendengar fakta ini sambil berdiri? Reza tidak duduk, tapi dia menunggu kalimatku selanjutnya. Kamu pikir bank sebodoh itu mencairkan dana 700 juta hanya dengan modal sertifikat dan tanda tangan istri yang dipalsukan? Tanyaku. Tanda tangan itu mirip. Orang dalamku bilang sudah lolos verifikasi. Bantah Reza keras kepala. Orang dalam? Aku tertawa renyah. Mas, kamu itu ditipu calo. Bank resmi tidak punya orang dalam yang bisa meloloskan sertifikat bodong. Dan asal kamu tahu, sertifikat yang kamu ambil dari brankas di kamar itu. Aku memberi jeda dramatis, membiarkan kalimatku menggantung di udara. Kenapa sertifikatnya? Reza mulai terlihat ketakutan. Itu palsu, Mas. Itu cuma fotokopi warna high quality yang aku laminating. Sertifikat asli Ruko Marissa Beauty House sudah tersimpan aman di Safe Deposit Box Bank Sentral sejak 3 tahun lalu, bersama dengan obligasi dan emas batangan warisan ayahku. Mata Reza membelalak sampai hampir keluar. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Clarissa menutup mulutnya dengan tangan, kaget luar biasa. Apa? Bisik Reza. Kakinya lemas, dia terduduk kembali di kursi. Palsu? Nggak mungkin, kertasnya tebal, ada hologramnya. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa dipalsukan di percetakan pramuka? Mas, ejekku. Jadi, mari kita hitung matematikanya. Kamu mengajukan pinjaman dengan jaminan dokumen palsu. Bank mengecek ke BPN dan menemukan nomor registrasinya tidak cocok dengan fisik dokumen yang kamu bawa. Itulah kenapa mereka datang menyegel salon hari ini. Aku mencondongkan tubuh ke depan, berbisik tepat di telinganya. Mereka menyegel bukan untuk menyita aset karena gagal bayar. Mereka menyegel sebagai barang bukti tindak pidana penipuan. Segel merah itu adalah garis polisi, Mas. Bukan tanda penyitaan aset. Wajah Reza berubah menjadi abu-abu. Darah seolah terkuras habis dari wajahnya. Jadi uangnya? Nggak akan pernah cair, potongku tegas. Rekeningmu yang kamu harapkan terisi sore ini? Kosong. Zong. Malah mungkin sekarang sudah dibekukan oleh pihak bank karena indikasi fraud. Reza gemetar hebat. Dia segera merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya dengan tangan yang tak terkendali. Dia membuka aplikasi mobile banking. Jarinya bergetar saat memasukkan PIN. Sial, umpatnya. Kenapa akunku terblokir? Hubungi call center, katanya. Clarissa yang mendengar itu langsung mundur 2 langkah lagi. Jadi, kamu beneran gak punya duit? Mas, tiket pesawat itu, kamu bayar pakai apa? Reza menatap Clarissa dengan pandangan memohon. Itu, aku gesek kartu kredit, nanti aku bayar kalau cair. Kartu kredit yang limitnya sudah jebol dan sekarang dikejar debt collector, sambungku, menambahkan bensin ke dalam api. Clarissa, kalau aku jadi kamu, aku akan cek dompetku sendiri. Jangan-jangan uang di dompetmu juga sudah dia ambil diam-diam. Reza menoleh padaku dengan tatapan putus asa yang bercampur dendam kesumat. Dia merasa terpojok. Serangan faktualku belum selesai. Aku mengeluarkan dokumen terakhir dari tasku. Sebuah map biru berlambang perusahaan lama tempat Reza bekerja. Dan satu lagi,
kataku sambil melempar map itu ke pangkuannya. Ini surat PHK asli kamu yang dikirim HRD kantor lamamu ke alamat rumah ibu kamu, mertuaku. Ibu menyembunyikan ini dari aku, tapi aku menemukannya di laci meja rias ibu kemarin. Reza membeku. Di situ tertulis jelas, diberhentikan tidak dengan hormat karena terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan sebesar 2,4 miliar rupiah. Suaraku meninggi sedikit, cukup untuk didengar meja sebelah. Jadi, kamu bukan resign karena bosan jadi bawahan. Kamu maling, Mas. Maling di kantor, dan sekarang mencoba jadi maling di rumah sendiri. Hening. Restoran yang ramai itu terasa hening di telingaku. Hanya suara napas Reza yang berat dan cepat yang terdengar. Dia hancur. Fondasi kebohongannya yang dia bangun selama berbulan-bulan, runtuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Clarissa menatap Reza dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara marah, kecewa, dan takut terlibat. Tanpa berkata apa-apa, Clarissa mengambil tasnya, lalu menyiramkan sisa wine di gelasnya ke wajah Reza. Biur. Cairan merah pekat membasahi kemeja putih mahal yang Reza banggakan. Dasar penipu kere, teriak Clarissa. Gue nyesel kenal sama lo, balikin duit gue yang lo pinjam buat deposit judi kemarin. Clarissa, tunggu. Aku bisa jelasin. Reza mencoba berdiri, tapi kakinya tersandung kaki kursi. Dia jatuh terduduk di lantai, menyedihkan sekali. Clarissa tidak peduli. Dia memutar tubuhnya dan berlari keluar restoran dengan bunyi heels yang beradu cepat dengan lantai. Meninggalkan Reza yang basah kuyup, dipermalukan, dan bangkrut di lantai restoran mewah. Aku berdiri di atasnya, menatapnya seperti menatap serangga. Sudah selesai dramanya, Mas? Tanyaku dingin. Reza mendongak, matanya merah berair. Dia mengusap wajahnya yang lengket oleh anggur. Kamu iblis, Marissa. Kamu rencanain ini semua? Kamu jebak aku? Aku tidak menjebakmu, jawabku. Aku hanya membiarkanmu menggali kuburanmu sendiri. Aku cuma bantu menyediakan skopnya. Aku melirik jam tangan. Pukul 4 kurang 10 menit. Waktunya untuk babak terakhir. Bangun, perintahku. Cuci mukamu. Kita pulang ke ruko. Ibumu, Bu Indah, tadi meneleponku. Katanya dia sudah di sana menunggu, kabar gembira, tentang liburan kalian. Sayang sekali kalau dia melewatkan pertunjukan utamanya. Aku nggak mau, tolak Reza. Oh, harus mau, bisikku sambil membungkuk sedikit. Karena kalau kamu nggak mau ikut aku sekarang, si botak, yang dipesan WhatsApp tadi, sepertinya dia sudah menunggu di parkiran belakang restoran ini. Aku tadi sempat melihat motor-motor besar di sana. Pilihanmu cuma 2. Ikut aku ketemu polisi di ruko, atau keluar lewat pintu belakang dan dicincang rentenir. Wajah Reza semakin pucat, seputih kertas tisu. Dia tahu ancaman rentenir itu nyata. Dia tidak punya pilihan. Dengan langkah gontai, seperti orang yang sudah kehilangan jiwa, Reza berdiri. Dia berjalan mengikutiku keluar dari restoran, menunduk dalam-dalam menghindari tatapan pengunjung lain yang berbisik-bisik. Aku berjalan di depan, memimpin pecundang ini menuju panggung penghakiman terakhirnya. Rasa puas mulai menjalar di dadaku, tapi ini belum selesai. Masih ada satu orang lagi yang perlu diberi pelajaran. Ibu mertuaku yang selalu membela anak emasnya ini. Dan tentunya, prosesi penangkapan yang akan menjadi tontonan gratis bagi para tetangga yang nyinyir. Ayo, Mas. Kita selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Perjalanan dari restoran Italia menuju ruko salon terasa seperti sebuah perjalanan melintasi lorong waktu yang melambat. Di dalam kabin mobil yang kedap suara ini, udara terasa begitu berat, seolah oksigen perlahan disedot keluar, menyisakan residu ketakutan yang menguar dari tubuh laki-laki di sebelahku. Reza, suamiku, atau lebih tepatnya, calon mantan suamiku, duduk terpekur di kursi penumpang. Tubuhnya yang biasanya tegap penuh kesombongan, kini melorot seperti boneka kain yang jahitan benangnya terlepas satu persatu. Dia tidak berani menatapku. Pandangannya kosong, menatap aspal jalanan yang bergerak mundur melalui kaca jendela samping. Sesekali, aku mendengar isakan kecil yang tertahan, suara yang terdengar begitu menyedihkan keluar dari mulut seorang pria yang baru saja sejam lalu membual tentang perjalanan kelas 1 ke Eropa.
Aku menyetir dengan satu tangan santai di kemudi, sementara tangan lainnya mengetuk-ngetuk paha mengikuti irama musik jazz ringan yang memutara di radio. Kontras sekali. Di luar sana, matahari Jakarta sedang terik-teriknya, seakan alam semesta sedang menyorotkan lampu panggung yang paling terang untuk drama babak terakhir ini. Riz. Suara Reza terdengar parau, memecah keheningan yang mencekam. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Maksudku, kamu gak serius soal polisi itu, kan? Aku tidak menjawab. Aku hanya menaikkan volume radio sedikit. Marisa, tolonglah. Reza tiba-tiba menoleh, mencengkeram lengan kiriku. Cengkeramannya lemah, penuh keputusasaan. Aku ini suamimu. Ayah dari anak-anak yang belum kita punya. Masa kamu tega melihat aku di penjara? Kamu tahu kan penjara itu kayak apa? Aku gak bakal bertahan sehari di sana, Riz. Aku menepis tangannya dengan gerakan bahu yang tajam tanpa menoleh. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu, Mas. Simpan tenagamu. Kamu akan butuh banyak energi untuk menjelaskan semuanya pada ibumu sebentar lagi. Ibu. Reza memucat lagi saat aku menyebut nama itu. Jangan libatkan ibu, Riz. Dia punya penyakit jantung. Kalau dia tahu aku bohong soal sukses itu, dia bisa mati. Aku tersenyum miring, mataku tetap fokus ke jalan. Lucu sekali. Kamu khawatir ibumu mati karena kaget. Tapi kamu tidak berpikir ibumu bisa mati karena malu punya anak kriminal? Kamu yang menyeret ibumu ke panggung ini, Mas. Kamu yang meneleponnya dengan bangga, menyuruhnya datang ke salon untuk pamer ke tetangga kalau kamu mau ke Eropa. Aku hanya memfasilitasi pertemuan kalian. Mobilku berbelok memasuki jalan utama kompleks ruko. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat kerumunan manusia. Rupanya, segel merah di pintu Marisa Beauty House benar-benar menjadi atraksi sirkus sore ini. Para tetangga, pemilik toko sebelah, hingga tukang parkir berkumpul di depan ruko. Dan di tengah-tengah lingkaran manusia itu, berdiri sosok yang sangat familiar. Bu Winda. Ibu mertuaku itu mengenakan kebaya encim warna kuning terang yang sangat mencolok, dipadukan dengan kain batik dan selendang merah. Di leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya, melingkar perhiasan emas yang berkilauan ditimpa matahari, meski aku tahu sebagian besar adalah emas muda atau imitasi kualitas super. Dia berdiri dengan dagu terangkat, berkacak pinggang, seolah dia adalah ratu yang sedang menginspeksi rakyat jelata. Mulutnya bergerak cepat, berbicara kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Aku memelankan laju mobil, membiarkan Reza melihat pemandangan itu. Lihat, Mas, bisikku kejam. Ibumu sudah siap menyambut pahlawannya. Putar balik, Riz, putar balik. Reza panik, mencoba meraih setir. Aku menginjak rem mendadak, membuat tubuh Reza terhentak ke depan. Aku menatapnya dengan tatapan membunuh. Satu kali lagi kamu sentuh setir ini, aku akan tabrakan mobil ini ke tiang listrik biar kita mati bareng. Mau? Reza menciut. Dia kembali bersandar, gemetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir deras di pelipisnya, membasahi kerah kemejanya yang sudah bau anggur basi. Aku memarkir mobil tepat di depan kerumunan. Begitu mesin mati, suasana di luar langsung terdengar. Suara riuh rendah percakapan orang-orang terhenti sejenak saat mereka mengenali mobilku. Bu Winda, yang melihat mobil kami, langsung menyibak kerumunan dengan kasar. Wajahnya berseri-seri, senyum kemenangan terukir lebar hingga matanya menyipit. Nah, ini dia, teriak Bu Winda lantang, suaranya melengking membelah udara sore. Anakku sudah datang. Minggir kalian semua, jangan halangi jalan orang sukses. Aku membuka kunci pintu sentral. Keluar, perintahku pada Reza. Reza tidak bergerak. Keluar atau aku seret, ancamku. Dengan gerakan lambat seperti zombie, Reza membuka pintu. Begitu kakinya menyentuh aspal, Bu Winda langsung menerjangnya dengan pelukan erat. Reza, anakku sayang. Bu Winda mencium pipi kiri dan kanan Reza dengan antusias berlebihan. Gimana urusannya? Sudah beres kan? Uangnya sudah di tangan? Ya ampun, ibu sudah bilang sama Bu RT kalau kamu mau belikan ibu tas dari Paris. Jangan lupa loh, nak.
Reza hanya diam mematung. Wajahnya pucat pasi, matanya liar bergerak ke kiri dan ke kanan, mencari celah untuk kabur, tapi kerumunan tetangga sudah memblokade semua jalan. Aku keluar dari sisi pengemudi, membanting pintu mobil dengan keras. Bunyi brak itu membuat semua mata beralih padaku. Aku berjalan memutari mobil, berdiri di samping Reza dan ibunya. Penampilanku yang rapi dan wajahku yang dingin kontras dengan Reza yang berantakan. Ada Marisa, cibir Bu Winda, melepaskan pelukannya dari Reza dan menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Ngapain kamu ikut? Bukannya salonmu ini sudah bangkrut dan disegel? Harusnya kamu di rumah saja, packing barang-barangmu. Kan ruko ini sudah digadaikan Reza buat modal dia yang lebih besar. Bu Winda berbalik menghadap para tetangga, merentangkan tangannya seolah sedang orasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengar ya, jangan ada yang ngejek anak saya lagi. Reza ini pintar. Dia tahu salon istrinya ini nggak ada masa depannya, makanya dia ambil alih. Dia gadaikan buat bisnis internasional. Bukan begitu, Za? Reza menunduk dalam-dalam, bahunya berguncang. Bu, sudah. Bu. Loh, kok sudah? Biar tetangga-tetangga yang nyinyir ini tahu. Bu Winda semakin menjadi-jadi. Dia menunjuk wajah Tika, asistenku yang berdiri di teras ruko bersama staf lain. Kamu babu. Jangan melotot gitu. Sebentar lagi kamu dipecat. Reza bakal ganti semua karyawan di sini sama yang lebih profesional. Tika hendak maju membalas, tapi aku mengangkat tangan, memberinya isyarat untuk diam. Ini panggungku. Aku melangkah maju, suara hak sepatuku mengetuk aspal dengan irama yang mengintimidasi. Ibu selesai bicaranya? Tanyaku tenang, namun suaraku cukup keras untuk didengar semua orang. Belum, sentak Bu Winda. Kamu harusnya berterima kasih sama Reza. Kalau bukan karena dia yang muter otak cari modal, kamu bakal jadi gembel. Istri nggak berguna, bisanya cuma ngeramasin kepala orang. Gembel ya? Aku mengangguk-angguk kecil, lalu tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Ibu benar-benar tidak tahu apa-apa ya tentang anak kesayangan ibu ini. Maksud kamu apa? Jangan kurang ajar ya sama orang tua. Bu, potongku tajam. Coba ibu tanya sama Reza. Kenapa kemejanya basah dan bau alkohol? Kenapa dia gemetar ketakutan? Dan yang paling penting coba ibu tanya, mana uang hasil gadai ruko yang dia janjikan? Bu Winda mengerutkan kening, mulai merasakan ada yang tidak beres. Dia menoleh ke Reza. Za, kenapa kamu diam saja? Mana uangnya? Tunjukin mutasi rekeningmu ke istri kurang ajarmu ini. Reza menangis. Air mata membasahi pipinya yang kotor. Bu, maafin Reza. Kenapa minta maaf? Suara Bu Winda mulai meninggi, ada nada panik di sana. Tepat saat itu, sebuah mobil sedan hitam mewah meluncur perlahan membelah kerumunan. Di belakangnya, sebuah mobil patroli polisi menyalakan lampu rotator biru tanpa sirine, namun efeknya jauh lebih mencekam. Mobil-mobil itu berhenti tepat di belakang mobilku. Semua orang terdiam. Bu Winda melongo. Pintu sedan terbuka. Pak Dimas, kepala cabang bank sentral yang selalu tampil necis, turun dengan wibawa seorang eksekutor. Di tangannya ada map tebal berwarna merah. Dari mobil belakang, dua orang polisi berseragam lengkap turun, tangan mereka bersiaga di pinggang. Pak Dimas berjalan lurus melewati kerumunan yang membelah seperti laut merah, langsung menuju ke arah kami. Dia berhenti 2 meter di depan Reza, lalu mengangguk hormat padaku. Selamat sore, Bu Marisa. Sesuai instruksi Ibu, kami membawa berkas asli dan pihak berwajib. Terima kasih, Pak Dimas, jawabku. Bu Winda menatap bingung. Siapa ini? Teman bisnismu? Za? Pak Dimas beralih menatap Reza yang kini sudah jatuh berlutut di aspal, tak kuat menopang tubuhnya. Saudara Reza, suara Pak Dimas berat dan tegas, bergema di keheningan sore. Saya Dimas, perwakilan dari Bank Sentral. Kami di sini untuk melakukan konfirmasi final terkait pengajuan kredit sebesar 700 juta rupiah yang Anda lakukan pagi tadi dengan jaminan sertifikat ruko Marisa Beauty House. Wajah Bu Winda kembali cerah sesaat. Nah kan? Benar kan?
Cair 700 juta. Dengar itu Marisa. Tunggu sebentar, Bu, potong Pak Dimas dingin, mematikan euforia Bu Winda seketika. Dana tersebut tidak dapat dicairkan dan status pengajuan ditolak secara permanen. Alasannya adalah karena ditemukan unsur pidana berat. Pidana? Bu Winda gagap. Pak Dimas membuka map merahnya, memperlihatkan 2 buah dokumen. Ini adalah sertifikat yang diserahkan saudara Reza pagi tadi. Dan ini? Pak Dimas mengangkat dokumen lain yang lebih tua namun terawat, adalah sertifikat asli yang tersimpan di Safe Deposit Box, SDB, bank kami atas nama Ibu Marisa sejak 3 tahun lalu. Suara gasping, menarik napas kaget, terdengar serempak dari para tetangga. Sertifikat yang dibawa anak ibu adalah palsu. Rekayasa digital. Fotokopi warna yang dilaminating, jelas Pak Dimas tanpa ampun. Tindakan memalsukan dokumen negara untuk menipu lembaga perbankan adalah kejahatan serius dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Bu Winda mundur terhuyung-huyung, seolah baru saja ditampar hantu. Bohong. Reza bilang itu asli. Reza bilang Marisa yang kasih. Saya tidak pernah memberikannya, Bu, selaku. Reza mencurinya dari brankas rumah saat saya sakit. Sayangnya, dia mencuri barang yang salah. Dia pikir saya bodoh, menyimpan aset miliaran di lemari baju. Pak Dimas memberi kode pada polisi. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan mantan perusahaan saudara Reza. Ada laporan resmi masuk tentang penggelapan dana operasional kantor sebesar 2,4 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk. Pak Dimas melirik Reza jijik. Judi online. Kata, judi online, meledak seperti bom di tengah kerumunan. Judi? Jerit Bu Winda histeris. Dia menerjang Reza, memukuli bahu anaknya yang sedang berlutut itu. Kamu judi, Za? Uang pensiun bapak yang ibu kasih kemarin kamu bilang buat investasi saham. Itu buat judi juga? Jawab, setan. Ampun, Bu. Reza hilaf. Reza mau balikin kalau menang. Isak Reza sambil melindungi kepalanya dari pukulan ibunya sendiri. Dasar anak durhaka. Kamu bilang kamu sukses. Kamu bilang kamu direktur. Ternyata kamu maling. Bu Winda meraung-raung. Harga dirinya hancur lebur di depan orang-orang yang selama ini dia hina. Polisi maju, memisahkan Bu Winda dari Reza. Maaf Bu, harap tenang. Saudara Reza harus kami amankan. Salah satu polisi menarik tangan Reza kasar, memaksanya berdiri, lalu menyentakkan kedua tangannya ke belakang punggung. Bunyi klik-klik logam beradu terdengar mengerikan. Borgol perak kini mengikat pergelangan tangan Reza yang biasanya memakai jam tangan mewah. Saudara Reza, Anda kami tahan, ucap polisi itu datar. Namun, neraka Reza belum berakhir. Hukuman negara hanyalah pembuka. Hukuman jalanan baru saja tiba. Dari arah gerbang ruko, terdengar deru motor knalpot brong yang memekakan telinga. 4 motor sport masuk dengan kecepatan tinggi, mengerem mendadak tepat di depan kami, hingga meninggalkan bekas ban hitam di aspal. Debu beterbangan. Para pengendara itu turun. Mereka berbadan besar, memakai jaket kulit, dan wajah-wajah yang tidak bersahabat. Pemimpinnya, pria berkepala botak plontos dengan tato naga melilit di leher sampai ke pipi, melangkah maju. Matanya merah menyala menatap Reza. Si botak desis Reza ketakutan. Kakinya gemetar begitu hebat hingga air seni mulai merembes di celana kainnya, membuat noda basah yang memalukan. Wah, rame bener nih. Suara si botak parau dan berat. Dia mengabaikan polisi, langsung mencengkeram kerah baju Reza meski Reza sedang diborgol. Mau kemana lu, bos? Mau liburan ke sel? Utang lu gimana? 300 juta plus bunga. Lu janji cair hari ini. Polisi mencoba melerai. Hei, mundur. Ini tahanan polisi. Si botak menepis tangan polisi, sebuah tindakan nekat yang menunjukkan betapa dia tidak peduli hukum. Pak polisi urus pidananya. Gue urus duit gue. Ini orang maling duit bos gue buat main slot. Gue nggak peduli dia di penjara atau mati, duit gue harus balik. Si botak menampar pipi Reza keras sekali. Plak,
Sudut bibir Reza pecah berdarah. Mana duitnya? Atau gue ambil ginjal lu sekarang di sini? Bu Winda menjerit melihat anaknya ditampar preman. Tolong, jangan sakiti anak saya. Marisa, bayar utangnya. Kamu kan kaya. Kamu punya salon. Bayarin utang suamimu. Semua mata kini tertuju padaku. Bu Winda menatapku memohon, tapi masih dengan nada memerintah yang menyebalkan. Reza menatapku dengan mata basah, penuh harap. Aku melangkah mendekati si botak. Jarak kami hanya 1 jengkal. Bau rokok dan keringat menguar dari tubuh preman itu, tapi aku tidak mundur. Mas, panggilku tenang. Si botak menoleh, menatapku tajam. Lu bininya? Bayar. Aku menggeleng pelan, lalu tersenyum manis. Senyum yang sangat dingin. Maaf, Mas. Saya bukan istrinya lagi. Saya sudah mendaftarkan gugatan cerai. Harta kami pisah. Utang itu dia buat tanpa sepengetahuan saya, untuk judi dan membiayai perempuan simpanannya. Jadi secara hukum dan agama, itu utang pribadi dia. Marisa, teriak Reza putus asa. Tegak kamu. Aku mengabaikan Reza dan melanjutkan bicara pada preman itu. Mas lihat mobil Pajero putih di sana? Aku menunjuk mobil Reza. Itu kuncinya ada di saku celananya. BPKB-nya ada di dashboard. Ambil saja. Itu mungkin cukup buat bayar sebagian utangnya. Sisanya, silakan Mas urus dengan keluarga kandungnya. Mata si botak berbinar tamak. Serius lu, Neng? Lu ikhlas? Sangat ikhlas. Anggap sedekah tolak bala dari saya, jawabku. Si botak tertawa terbahak-bahak, menepuk bahuku keras. Gokil. Sadis lu, Neng. Gue suka gaya lu. Woi anak-anak. Sikat Pajeronya. Gerombolan preman itu langsung menyerbu mobil Reza. Mereka memecahkan kacanya karena terkunci, menjarah isinya, dan bersorak-sorak. Reza meraung seperti binatang yang terluka saat melihat mobil kebanggaannya, simbol status palsunya, dihancurkan di depan mata. Jangan, itu mobilku. Marisa, tolong. Bu, tolong Reza. Tapi Bu Winda sudah tidak bisa menolong. Melihat anaknya diborgol, ditampar preman, dan diteriaki maling, tubuh wanita tua itu menegang. Dia memegangi dada kirinya, matanya membelalak, lalu memutih. Bruk! Bu Winda ambruk ke aspal yang panas, pingsan tak sadarkan diri. Atau mungkin stroke. Entahlah. Ibu! Teriak Reza, meronta-ronta di pegangan polisi, ingin menggapai ibunya yang tergeletak. Bawa dia pergi, Pak, kataku pada polisi. Sebelum masa makin beringas. Polisi mengangguk dan menyeret Reza masuk ke mobil patroli. Reza terus menoleh ke belakang. Menatapku dengan tatapan yang akan selalu kuingat seumur hidup. Tatapan penyesalan yang terlambat. Saat pintu mobil polisi ditutup, dan mobil itu mulai bergerak membawa serta masa lalu burukku, aku merasakan beban ribuan ton terangkat dari pundakku. Di aspal, beberapa tetangga mulai menolong Bu Winda. Tika berlari menghampiriku. Bu Winda kayaknya parah. Kita bawa ke rumah sakit. Aku menatap tubuh mantan ibu mertuaku itu. Ada secuil rasa kasihan, sisa-sisa kemanusiaanku. Tapi kemudian aku ingat bagaimana dia menyebutku, mandul, dan pembawa sial, selama bertahun-tahun. Panggil ambulans puskesmas saja, Tik, kataku datar. Pakai uang kas kecil salon buat biaya administrasi awal. Setelah itu, telepon adiknya yang di kampung. Biar keluarganya yang urus. Aku bukan lagi menantunya. Baik, Bu, Tika mengangguk patuh. Aku berbalik menghadap Pak Dimas yang masih berdiri setia di sana. Pak Dimas, pertunjukannya sudah selesai. Terima kasih atas bantuannya. Segel merah itu, tolong dilepas sekarang. Saya mau buka salon besok pagi. Dengan senang hati, Bu Marisa, Pak Dimas memberi isyarat pada stafnya. Saat stiker merah bertuliskan di segel itu dikelupas dari pintu kaca salonku. Rasanya seperti mengelupas kulit mati dari luka yang sudah sembuh. Para tetangga bertepuk tangan. Mungkin karena kagum dengan keberanianku, atau sekadar senang melihat drama berakhir. Aku tidak peduli. Aku melangkah masuk ke dalam salonku yang dingin dan wangi.
Aku kembali berkuasa. 6 bulan kemudian, wangi essential oil lavender dan lemongrass memenuhi udara, bercampur dengan alunan musik instrumental piano yang menenangkan. Aku berdiri di depan jendela kaca besar di lantai 2 gedung baruku. Di bawah sana, papan nama neon yang elegan bertuliskan, Marisa Aesthetic Wellness Center, berkilau indah diterpa sinar matahari pagi. Bukan lagi sekadar salon ruko satu pintu. 6 bulan setelah tragedi penyegelan itu, hidupku melesat naik seperti roket. Dengan aset warisan ayah yang akhirnya kucairkan sebagian, aku membeli 2 ruko di sebelah salon lama, merobohkan tembok pembatas, dan membangun pusat kecantikan terpadu 3 lantai. Lantai 1 untuk hairstyling dan makeup, lantai 2 untuk perawatan wajah dan body spa, dan lantai 3 adalah kantor pribadiku serta ruang pelatihan untuk karyawan. Karyawanku kini berjumlah 25 orang. Tika, yang dulu hanya asisten serabutan, kini duduk di kursi empuk sebagai manajer operasional. Dia memakai blazer rapi, memegang tablet, mengatur jadwal klien dengan cekatan. Kesetiaan memang mahal harganya, dan Tika pantas mendapatkan setiap sen kenaikan gajinya. Aku menyesap teh chamomile hangat dari cangkir porselenku. Rasanya manis dan menenangkan, sama seperti hidupku sekarang. Tidak ada lagi bentakan minta uang rokok. Tidak ada lagi kewajiban menyembunyikan dompet sendiri. Tidak ada lagi mertua yang menghina masakanmu setiap pagi. Permisi, Bu Marisa, suara ketukan di pintu membuyarkan lamunanku. Tika masuk dengan wajah sedikit masam, membawa sebuah amplop coklat kusam yang terlihat lusuh. Dia memegangnya dengan ujung 2 jari, seolah benda itu terkontaminasi virus mematikan. Ada titipan surat lagi, Bu. Dari Rutan Salemba, lapor Tika, meletakkan surat itu di ujung mejaku. Dan petugas resepsionis bilang, ada wanita tua pakai kursi roda di lobi bawah yang ngaku-ngaku kenal ibu. Katanya namanya Bu Indah. Aku menghela napas panjang, meletakkan cangkir tehku. Masa lalu rupanya masih mencoba mengetuk pintu, meski kuncinya sudah kuganti. Aku mengambil surat itu. Amplopnya berlogo Lembaga Pemasyarakatan. Ini adalah surat kelima yang dikirim Reza bulan ini. Awalnya aku membakarnya tanpa membaca. Tapi hari ini, entah kenapa, rasa ingin tahuku muncul. Mungkin aku butuh pengingat kenapa aku harus tetap kuat. Aku merobek amplop itu. Secari kertas buram terlipat di dalamnya. Tulisan tangan Reza yang dulu rapi dan tegak, kini miring dan berantakan, mencerminkan kondisi mentalnya. Untuk istriku, Marisa. Riz, tolong aku. Aku nggak kuat lagi. Demi Tuhan, Riz, tempat ini seperti neraka. 1 sel diisi 20 orang. Aku tidur meringkuk di dekat lubang WC yang bau busuk. Kulitku gatal-gatal semua, bisulan, dan aku batuk darah. Setiap malam aku nggak bisa tidur. Narapidana lain memukuliku karena aku nggak punya uang buat bayar iuran kamar. Si botak, preman itu, ternyata punya kenalan di dalam sini yang sengaja disuruh buat nyiksa aku tiap hari. Riz, gigiku patah 2 kemarin dipukul pakai sendok. Tolong jenguk aku sekali saja. Riz, bawakan makanan enak. Bawakan sedikit uang rokok biar aku nggak disiksa lagi. Ibu nggak pernah datang. Clarissa menghilang. Saudara-saudaraku membuangku. Cuma kamu harapanku. Aku janji bakal berubah. Aku masih suamimu yang sah di mata Tuhan. Kan? Tolong ingat masa-masa indah kita dulu. Suamimu yang menderita, Reza. Aku membaca surat itu tanpa emosi. Suamimu yang sah, tulisnya. Betapa menyedihkannya. Dia lupa bahwa pengadilan agama telah mengetuk palu perceraian kami sebulan yang lalu secara fair stake, tanpa kehadiran tergugat. Akta cerai sudah keluar, bersih, dan tersimpan rapi di brankasku. Dia bukan lagi suamiku. Dia hanyalah orang asing yang pernah numpang hidup di rumahku. Mau dibalas, Bu? Tanya Tika yang masih berdiri menunggu instruksi. Tidak usah. Jawabku sambil merobek kertas itu menjadi potongan-potongan kecil, lalu menjatuhkannya ke tempat sampah di bawah meja. Sampah tempatnya di tempat sampah. Jangan biarkan bau busuknya mengganggu wangi aromaterapi di sini. Tika tersenyum puas. Siap, Bu. Terus yang di bawah, Bu Indah? Bagaimana kondisinya? Tanyaku. Menyedihkan, Bu. Serius?
Tika bergidik ngeri. Dia pakai kursi roda butut, didorong sama anak kecil, mungkin keponakannya. Wajahnya miring sebelah, mulutnya agak meleot. Katanya stroke ringan habis kejadian itu. Dia nangis-nangis di lobi minta ketemu menantu kesayangannya. Bikin klien agak risih. Bu. Aku berjalan kembali ke jendela, melihat ke bawah. Meski terhalang kanopi, aku bisa membayangkan wajah angku itu kini hancur dimakan penyesalan. Aku teringat bagaimana Bu Winda dulu selalu membanding-bandingkanku dengan mantan pacar Reza, atau bagaimana dia sengaja menumpahkan kopi ke karpet baruku dan menyuruhku membersihkannya seperti pembantu. Dendam? Tidak. Aku sudah tidak merasakan dendam. Yang kurasakan hanya rasa iba yang jauh dan dingin. Usir dia secara halus. Tik, perintahku. Bilang saya sedang meeting di luar kota dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tapi aku mengambil dompet dari laci meja, mengeluarkan 5 lembar uang 100 ribuan. Kasihkan ini ke anak yang dorong kursi rodanya. Bilang buat beli makan dan ongkos pulang taksi. Jangan kasih ke Bu Winda langsung, nanti dibuang karena gengsi. Ibu terlalu baik, gumam Tika sambil menerima uang itu. Bukan baik, Tik. Itu sedekah. Biar rezeki kita makin lancar. Koreksiku. Oh ya, ngomong-ngomong soal masa lalu, si bidadari, Clarissa apa kabar? Masih jadi sosialita? Wajah Tika langsung berubah cerah, seolah dia sudah menunggu pertanyaan ini. Jiwa gosipnya menyala. Wah, itu berita paling panas. Bu, ibu tahu klub malam dangdut di pinggiran kota yang sering dirazia Satpol PP itu? Tahu, kenapa? Teman saya yang jadi mua di sana cerita, Clarissa sekarang kerja di sana. Bukan jadi penyanyi, tapi jadi pemandu lagu yang ya begitulah. Bu, temani tamu minum, Tika berbisik dramatis. Katanya dia dikejar-kejar debt collector juga karena tagihan paylater, dan kartu kreditnya numpuk buat gaya hidup. Mobilnya ditarik leasing. Wajahnya sekarang kusam, jerawatan parah karena stres dan kebanyakan alkohol murah. Jauh banget sama pas dia datang ke sini sok cantik itu. Aku mengangguk pelan. Roda kehidupan berputar begitu cepat. 6 bulan lalu, mereka bertiga, Reza, Bu Winda, Clarissa, tertawa di atas penderitaanku, merencanakan liburan mewah dengan uang curian. Sekarang, satu di penjara, satu stroke dan miskin, satu lagi menjual harga diri demi menyambung hidup. Karma itu bukan sekadar konsep filosofis. Karma adalah menu yang disajikan dingin kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Ponselku di atas meja bergetar panjang. Nama, Pak Dimas, muncul di layar. Aku tersenyum. Bukan senyum sopan seperti pada rekan bisnis, tapi senyum yang tulus. Sejak kasus itu, Dimas menjadi mentor bisnisku yang luar biasa. Dia membantuku mengelola investasi warisan ayah yang selama ini kupendam. Hubungan kami, bisa dibilang sedang dalam tahap penjajakan yang sehat. Halo, Pak Dimas. Sapa Kuryang. Selamat siang, Bu Marissa. Atau boleh saya panggil Marissa saja hari ini? Suara baritonnya terdengar hangat. Saya cuma mau mengingatkan, undangan makan malam untuk merayakan pembukaan cabang baru kamu nanti malam. Reservation jam 7 di Sky Lounge. Bukan tempat yang ada drama penggerebekannya, saya janji. Aku tertawa lepas. Beban masa lalu rasanya benar-benar sudah hilang. Siap, Pak Dimas. Saya pasti datang. Terima kasih sudah mengingatkan. Sampai ketemu nanti malam, Marissa. Aku menutup telepon dan kembali menatap pantulan diriku di kaca jendela. Wanita di cermin itu terlihat berbeda. Lebih tegas, lebih berwibawa, dan jauh lebih bahagia. Mataku tertuju pada bekas cincin di jari manis kiriku. Dulu ada garis putih pucat di sana, bekas cincin kawin yang terlalu sempit dan mengekang. Sekarang, kulit di jari itu sudah kembali merata warnanya. Bekas lukanya sudah hilang. Aku mengambil tas kerjaku, bersiap turun untuk menyapa para pelanggan VIP. Saat aku melangkah keluar dari ruangan kantorku, aku berhenti sejenak di depan foto almarhum ayah yang kupajang di dinding. Yah, bisikku pelan. Putrimu sudah menang. Putrimu bukan lagi wanita lemah yang berlindung di balik punggung suami. Sekarang, akulah punggung itu. Akulah perisai itu.
Aku mematikan lampu ruangan, menutup pintu masa lalu rapat-rapat, dan melangkah mantap menuju lorong masa depan yang terang benderang. Hidupku baru saja dimulai. Dan kali ini, akulah penulis skenarionya.